Perkenalkan, nama saya Ingitut Andika Wisnuarta dengan NIM akhir 115. Di sini saya ingin membahas tentang teori normatif dalam komunikasi massa. Jadi di dalam teori ini itu dibahas ada 4 poin, yaitu the authoritarian, terus ada the libertarian, ada teori tanggung jawab sosial, dan teori Soviet komunis. Nah, dari keempat teori ini, sebenarnya teori normatif ini membahas tentang bagaimana sih media itu harus beroperasi dalam menyampaikan suatu informasi kepada massa. Nah, dari kita lihat dari keempat teori itu, yang pertama itu ada the authoritarian, yang mana media ini dalam teori ini, media itu seharusnya mendukung, atau secara kasarnya itu media itu harus mendukung negara gitu. Sedangkan yang kedua yaitu teori media libertarian, libertarian itu lebih memfokuskan bahwa media itu harus bersifat bebas dari pers atau dari semua cangkupan aturan dan segala macamnya. Yang mana di sini media itu seharusnya tidak dicampuri oleh pemerintah dalam menyampaikan suatu informasi seperti itu. Terus yang ketiga ada teori tanggung jawab sosial, yang dimana dalam teori ini media itu diwajibkan untuk menyampaikan informasi secara akurat serta bertanggung jawab, dimana di dalam teori ini media itu harus mendukung opini publik. Bukan mendukung opini publik sih, lebih ke mendukung kepentingan publik dalam pengimplementasiannya seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada teori Soviet komunis. Nah, apa ini teori terakhir ini? Jadi teori ini digunakan untuk media menyebarkan suatu ideologi dari pemerintah itu sendiri. Nah, jadi mungkin jika disimpulkan, teori yang pertama yaitu teori authoritarian sama teori Soviet komunis ini mungkin agak mengarah ke ada aturan atau ada cangkupan pemerintah dalamnya. Sedangkan yang kedua, ketiga yaitu teori libertarian dan teori tanggung jawab publik atau tanggung jawab sosial, itu lebih ke membebaskan media itu melakukan suatu informasi, menyebarkan informasi itu sendiri seperti itu. Terus yang kedua yang saya bahas adalah bagaimana sih posisi media massa di Indonesia dari perspektif teori normatif. Nah, ini menurut saya sendiri ada mungkin kita bisa lihat dulu dari mana media itu kita gunakan seperti itu. Kalau misalkan kita membahas tentang media-media yang konvensional seperti media televisi, itu menurut saya masih ada ideologi atau teori-teori yang mengarah ke Soviet komunis, di mana ada ideologi yang dia di suatu media itu yang dipakai untuk support suatu ideologi gitu. Dan di media televisi konvensional itu pun ada aturan-aturan yang menurut saya cukup ketat, dimana kita bisa lihat seperti banyak sekali sensor-sensor yang mungkin quote on quote itu tidak perlu, namun media televisi yang konvensional, media-media konvensional itu masih entah kenapa sangat dibatasi di Indonesia. Bedalah dengan media-media konvensional di luar sana seperti itu. Sedangkan kalau kita melihat tentang media-media yang lebih modern, tentang misalkan sosial media yang kita sering gunakan, itu menurut saya mungkin lebih mengarah ke teori 2 dan 3, yaitu teori libertarian dan teori kesenjangan sosial, tanggung jawab sosial tadi. Nah, itu di mana kita biasanya beberapa media sosial itu lebih mementingkan kepentingan publik sendiri. Jadi banyak sekali kasus di mana publik itu mendapatkan berita yang lebih relevan, yang lebih
tidak ada sangkut paut dengan pemerintah itu sendiri di saat kita membahas tentang teori, bukan teori ya, tapi lebih ke media yang lebih modern, karena di sana banyak sekali opini-opini publik yang mungkin ada ruang diskusi yang menyebabkan adanya kebebasan dalam penyebaran informasi tersebut. Jadi menurut saya sebenarnya keempat teori tadi itu sebenarnya masuk ke dalam media normatif di Indonesia saat ini, seperti itu. Nah, yang terakhir, apakah media massa di Indonesia masih menjalankan peran normatif dalam demokrasi? Iya dan tidak. Sebenarnya jika kita tarik lagi ke teori yang tadi, yaitu teori seharusnya media Indonesia itu memberikan kebebasan dalam ruang beropini dan penyebaran informasi yang terjadi dalam publik di dalam demokrasi. Tapi kalau kita lihat dalam tadi tentang media konvensional seperti televisi dan lain-lain, di mana kebanyakan siaran-siaran TV itu dimiliki oleh, mungkin ada sangkut pautnya dengan beberapa pihak, yang akhirnya beberapa televisi ini memberikan sentimen-sentimen yang berbeda terhadap demokrasi, yang hal ini mungkin bisa dibilang cukup merugikan publik itu sendiri. Jadi ya tergantung kita melihatnya itu ke teori normatif yang mana dan kepentingan yang mana. Karena kalau misalkan kita melihat dari kepentingan publik, sebenarnya media modern itu jauh lebih baik dalam menyampaikan informasi yang untuk masyarakat untuk sekarang di Indonesia, seperti itu. Mungkin sekian dari penyampaian tentang teori normatif dalam media massa dari saya. Mungkin jika ada salah kata, terima kasih dan sekian.